Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ASN. Kali ini, teman-teman, saya akan membahas nilai ambang batas SKD sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Kemenpan tahun 2021 nomor 1032. Namun sebelumnya teman-teman like dan subscribe agar channel ini mampu mengantarkan teman-teman menjadi ASN tahun ini. Kita langsung aja teman-teman. Ya, ya. Jadi, teman-teman perlu tahu, materi SKD itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah tes intelijensi umum dan tes karakteristik kepribadian. Ya, di mana sudah jelas ya teman-teman, untuk tes wawasan kebangsaan tahun ini, yaitu terdiri dari nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk intelijensi umum terdiri dari verbal, numerik, dan figural. Untuk verbal sendiri teman-teman terdiri dari analogi, silogisme, dan analistik. Kemudian untuk numerik berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Sedangkan figural ini analogi, ketidaksamaan, dan serial. Untuk tes karakteristik pribadi terdiri dari pelayanan publik, jejaring, kerja sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Namun teman-teman perlu tahu, untuk soal anti radikalisme adalah jenis materi terbaru di tahun ini. Ya, kita lanjut. Ya, untuk teman-teman, untuk kisi-kisi nanti materi lebih lanjut, insya Allah saya akan rundown sehingga saya tidak akan menjelaskannya, cuman hanya sepintas teman-teman bisa lihat TWK apa saja yang menjadi pembahasan yang kalian teman-teman bisa pelajari, kemudian materi soal TIO, teman-teman kalian bisa lihat verbal, numerik, figural, kemudian teman-teman untuk TKP, ya apa soal-soal apa saja yang soal atau materi apa saja yang teman-teman butuh siapkan untuk soal latihan. Ya, saya tidak jelaskan karena saya ingin membuat perbagian nantinya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini jumlah soal. Teman-teman, di tahun ini soal SKD CPNS ya terdiri dari 110 butir soal, di mana TWK itu terdiri dari 30 soal. Jumlah bobot ketika betul teman-teman akan mendapat 5 poin, dan ketika salah teman-teman akan mendapat 0 atau kosong. Dan nilai tertinggi ketika teman-teman menjawab semua benar adalah 150. Dan bagi teman-teman untuk TIU itu tetap 35 butir soal, sama dengan TWK, betul mendapat 5, salah kosong, dan total skornya adalah 175. Untuk TKP teman-teman, ya ini cukup berat juga ya. Jumlah soalnya 45 butir soal. Teman-teman, setiap jawaban dari soal TKP itu memiliki poin. Jadi teman-teman tinggal menentukan poin yang mana memiliki bobot maksimal atau 5. Ya. Jadi teman-teman jangan salah memilih ya. Kemudian nilai tertinggi ketika teman-teman mendapatkan atau memperoleh poin 5 itu 225. Jadi ketika teman-teman benar semua, jumlah soal 110 dikali 5 sama dengan 550. Inilah skor maksimal untuk SKD tahun ini. Ingat teman-teman, waktu pelaksanaan SKD itu hanya 100 menit. Dan soal 110 menit. Jadi teman-teman di dalam menjawab satu soal itu kalau dirata-ratakan 55 detik per satu soal. Ya, namun untuk khusus bagi pelamar disabilitas, teman-teman harus paham bahwa terdapat penambahan 20 menit. Ya, 20 menit sehingga nilai waktu yang digunakan adalah 130 menit. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas nilai ambang batasnya, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman kaget juga mendapat informasi kok tiba-tiba
ada informasi 166 TKP. Ya, inilah realnya teman-temannya. Untuk pelamar umum, teman-teman ya, tes wawasan kebangsaan itu 65 soal, 65. Sehingga teman-teman harus benar minimal 13. Untuk TIU batasnya adalah 80 teman-teman, sehingga teman-teman harus menjawab benar 16 dari 35 soal. Untuk TKP sendiri teman-teman, batas ambang batasnya yaitu 166. Jadi teman-teman harus menjawab maksimal sekitar 34 soal. Itu pun teman-teman harus mendapat skor yang paling tinggi, sehingga bisa memenuhi tes TKP yang sekarang alhamdulillah terlalu tinggi ya untuk kita. Kemudian penetapan kebutuhan khusus disabilitas, ya untuk TIU sendiri ambang batasnya cukup 60. Untuk TWK TKP tidak ada ambang batas. Namun yang harus diperhatikan adalah total skor SKD-nya yaitu 296. Kemudian untuk cum laude yaitu untuk tes intelijensi umum 85 dan total SKD 311. Kemudian penetapan khusus diaspora sama dengan tadi cum laude. Untuk putra-putri Papua TIU 60, kemudian total SKD 256. Kemudian dokter untuk TIU 80, total SKD 311. Kemudian ABK rescue pengamat gunung api TIU 70 dan SKD harus 286. Oke teman-teman,